Halo. Sebelum kita memulai ibadah kita di malam hari ini, kita akan slide selanjutnya. Oke, kita akan mulai satu dulu sejenak. Dimulai satu dulu. Teman-teman kita satu dulu. Amin. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita akan menyanyikan lagu pembuka. Kita angkat pujian dengan lagu pujian Kusanjung. Sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar aku. Ku sanjung kau lebih dari yang lain. Ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar aku. Sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar aku. Ku sanjung kau lebih dari yang lain. Datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Puji syukur Tuhan Yesus untuk malam hari yang telah Kau berikan pada hari ini. Kau telah berikan kami kesehatan, Kau juga telah menjaga kami dalam melakukan kegiatan kami dari pagi hari, siang hari hingga malam hari ini Tuhan Yesus. Ya, pada malam hari ini Tuhan Yesus kami akan memulai ibadah kami, kebaktian pemuda remaja secara virtual Tuhan Yesus, kiranya kebaktian pemuda remaja pada malam hari ini bisa berjalan lancar tanpa ada hambatan yang kurang sedikit. Dan juga kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman kami yang tidak bisa hadir pada malam hari ini, kiranya Kau memberkati ya Tuhan Yesus agar selalu diberi kesehatan dan juga Kau mengetuk hatinya ya Tuhan Yesus untuk bisa hadir di minggu depan bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Bung Denny yang akan menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini, kiranya Kau memberkati ya Tuhan Yesus agar setiap firman yang telah Kau sampaikan melalui dia Tuhan Yesus agar kami bisa mendengarkan dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami di kehidupan sehari-hari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian Satu Hal Yang Kupinta.
Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati kasih-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati bait-Nya dan menikmati firman-Nya. Silakan Bung Denny untuk Oke, baik. Terima kasih Jonathan. Selamat malam ya rekan-rekan pemuda. Kita ketemu lagi di Kebaktian Pemuda pada malam hari ini. Semoga sehat-sehat selalu. Yes. Sebelumnya kita mau sharing ya. Sebelum kita sharing, saya menyampaikan sedikit renungan buat kita semua dan membaca Alkitab. Kita mau berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga yang mulia Tuhan, terima kasih Bapa atas berkat anugerah yang telah Kau limpahkan Tuhan kepada kami Tuhan, tiap-tiap kami Tuhan. Dari pagi hari kami bangun pagi, siang kami melakukan aktivitas, sore hingga pada malam hari ini Tuhan kami dapat bertemu secara virtual Tuhan dalam aplikasi Zoom Tuhan untuk kebaktian pemuda remaja pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, berkat yang tidak terkira dari-Mu Tuhan, yang selalu melimpahi kami Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan selalu untuk itu semua Tuhan. Tuhan, kalau pada malam hari Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan akan menyampaikan sedikit dari firman-Mu Tuhan, dan menyampaikan renungan untuk rekan-rekan pemuda di sini dan juga saya sendiri Tuhan, saling berbagi, sharing, pengalaman, ataupun cerita Tuhan. Bapak mau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Biar Roh Kudus Tuhan memimpin kami semua, biar kami mengerti Tuhan akan firman-Mu Tuhan, dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah kami Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, selamat malam. Semangat semua. Malam, semangat Bu. malam. Semangat ya. Jelo nih paling semangat nih. Jelo. Oke, saya mau sharing. Share. Kemana sih? Kok saya nggak bisa share? Dijadiin co-host dulu. Ran. Kelihatan ya? Udah kelihatan? Aman. Aman. Oke. Kelihatan. Ya judul renungan pada malam hari ini pemuda kreatif ya. Mungkin Jelo masih golongan pemuda? Masih ya? Harusnya sih lansia, Bu. Masih lansia. Tapi Soalnya lagi beda nyoba target ini. dulu ya. Lansia kreatif ntar kalau buat Jelo. Oke, kita kan masih sini pemuda remaja semua ya. Pemuda kreatif atau youth creativity ya, kreatif. Nah, ini ayatnya boleh dibuka Alkitab boleh, tapi udah saya share sih. Kita mau baca, boleh kita baca satu orang. Jelo deh, cuma dengar suara Jelo. Yang lain ngikutin tapi di mute aja. Jelo bisa bacain? Bisa, Bu. Ya, silakan. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Oke, makasih Jelo. Ya, Iya, Bu. ya udah dibacain Jelo. Jadi ini ayatnya ya, Kejadian 1 ayat 26. Saya bacakan lagi. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita,
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Oke, apa maksudnya ayat ini? Sebenarnya ada kata-kata kuncinya ya. Jadi kita ini kenapa K-nya besar? Karena ini kan merujuk ke Tuhan ya. Jadi kata ganti Tuhan kepada kejadian ini ya. Menjadikan manusia menurut gambar rupa kita. Jadi manusia atau kita itu dijadikan menurut gambar dan rupa Allah ya. Oke, sebelum masuk lebih dalam lagi, ya, kenapa ya, ayat itu kita tonjolkan ya. Nah ini, mungkin ada yang udah pernah dengar cerita ini salah satu cerita orang kreatif yang lagi viral nih. Ngikutin berita nggak nih teman-teman nih? Jadi ada yang menikah di metaverse. Tahu metaverse nggak? Ada yang tahu nggak metaverse apa? Nggak tahu, Bung. Belum tahu? Nggak ngikutin berita ya? Belum. Metaverse itu game sebenarnya. Itu game atau platform ya, kalau sebutnya platform yang memungkinkan orang tuh masuk dengan identitas di dalam game itu gitu. Jadi kayak tahu The Sims, nah Sim online kayak gitu. Jadi kayak game online, jadi orang-orang pada main di dalam game itu, dan dia kan kayak bikin avatar sendiri, bikin ya bentuk tubuhnya dia bikin sendiri ya, hidungnya kayak gini, jadi bikin identitasnya sendiri. Nah, terus mereka pada join di dalam game itu, platform itu atau metaverse itu. Nah, jadi nih orang-orang ini nih ya mungkin dia dari mana, negara mana bisa join di game ini, dan mereka kayak bersosialisasinya di dalam game itu namanya metaverse. Ini lagi ngetren, jadi banyak yang kayak platform kayak gini, kayak Roblox, mungkin ada yang pernah dengar Roblox. Nah, Roblox kan di situ ada juga tuh metaverse, jadi kita punya identitas sendiri nih, ketemu orang. Nah tergantung gamenya, mau game petualangan kah, game berantem atau gimana. Kalau di sini dia bersosialisasi, jadi kayak The Sims gitu ya. Nah lucunya ini kreatif, jadi mereka berdua ketemu di metaverse ini, terus mereka menikah di dalam metaverse itu, dan ternyata kenyataannya juga menikah juga dia di dunia nyata gitu. Jadi ya suatu yang kreatif, lucu ya, unik ya menurut saya. Jadi di India ini namanya Abhijit dan Sansrati. Jadi pasangan India pertama yang menikah di metaverse. Keduanya menikah di Yuk, nama aplikasinya ya, platform metaverse di India. Jadi metaverse adalah dunia virtual yang memungkinkan orang masuk ke dunia digital menggunakan identitas virtual. Nah, itu ya yang tadi saya jelasin. Jadi seperti pernikahan di dunia nyata, pernikahan Abhijit dan Sansrati ini dimeriahkan oleh undangan ini ya para gamers, pada orang-orang yang di digital itu juga ya. Terus 500 tamu merayakan pernikahan yang digelar di tepi pantai secara virtual. Jadi pernikahan itu dilangsungkan pada 5 Februari 2022 yang lalu ya. Digelar di dunia nyata, jadi benar-benar nikah di dunia nyata juga diselenggarakan di virtual. Itu menurut saya sih kreatif, lucu gitu, unik, dan mereka melakukan itu gitu. Saking hebatnya ya teknologi ya sekarang. Mungkin awalnya juga ketemu di platform ini mereka, terus chatting atau gimana jadi suka kayak gitu ya. Itu ya untuk membuat orang tuh sekarang tanpa batas. Nah sekarang ada yang tahu ini? Yang kedua ini orang kreatif yang viral lagi. Ada yang tahu? Tahu, Bung. Tahu. Mirip siapa ya? Aldo, mirip Aldo. Ini mirip Gali gue mikir. Tipe-tipenya. Yang jidatnya jenong ya? Namanya Gozali ya. Nah, siapa Gozali ini? Nah, ini Gozali ini orang Indonesia ya. Dia mahasiswa sebenarnya. Dia luar biasa sekarang nih jadi miliarder. 7 tahun lah miliarder ya. Kenapa dia? Karena kreativitasnya. Kreativitasnya seperti apa sih dia? Dia menjual. Jadi nama ada platform ini jadi atau aplikasi atau suatu media sosial gitu, NFT namanya.
Nah, dia menjual foto selfie-nya. Dan ini nggak main-main ya, foto selfie-nya itu dia dari 2017 sampai 2021 dia kumpulin konsisten tiap hari. Nggak ada yang terlewat, jadi tiap hari dia selalu foto selfie. Lihat ya, konsisten ya. Foto-foto tiap hari dikumpulin, terus dijual nih iseng-iseng di NFT ini. Dan ternyata orang ada yang tertarik gitu loh. Kenapa tertarik? Ya lucu gitu kan, unik gitu. Kok ada gitu orang kepikiran foto tiap hari gitu kan. Dan juga ada sih sebagian fotonya katanya ada penampakan segala macam ya, cuman lepas dari itu semua kan konsistennya dia gitu untuk membuat foto kayak gitu. Nah ini ya namanya Gozali Everyday, ini nama panggilan atau nama ini ya, nama tenarnya lah, nama sosial medianya di Facebook. Jadi dia sukses menjual foto selfie-nya sebagai aset non-fungible token atau NFT. Nah ini dengan harga mencapai triliunan, nggak nyampe sih, harusnya miliaran sih. Nah, ini NFT ada sebuah token kriptografi yang mewakili suatu barang yang dianggap unik. Ya. Jadi tempat jual gitu ya, jual beli tapi foto yang jual. Nah sederhananya NFT dilibatkan sertifikat digital atas karya tersebut dan bisa dijual oleh pemiliknya. Sejauh ini Gozali memiliki 933 aset yang ditawarkan di marketplace OpenSea. Oh, jadi jualnya aplikasinya itu marketplace dan OpenSea. Nah, dia jual tuh dari 2017, dari kumpulin dijual. Orang ada yang tertarik, dan sebenarnya nggak mahal ya, satu dia jual berapa gitu satu foto, cuma kan banyak. Dan itu dia dapat keuntungan 10% dari orang yang jual lagi. Jadi ya dia udah dibeli orang jual lagi. Nah, dia dapat keuntungan 10%. Jadi ya diakumulasi sampai katanya 3,1 triliun ya katanya sih. Jadi ya luar biasa ya. Kreativitas itu ternyata menghasilkan keuntungan yang luar biasa ya, walaupun terlihat sederhana tapi orang belum tentu bisa loh konsisten tiap hari selama 3 tahun itu untuk foto selfie kayak gitu kan. Idenya original gitu, dia belum ada orang yang foto selfie konsisten itu selama 3 tahun gitu ya. Oke. Nah ini sekarang saya mau kasih lihat video ya. 2 siswa sekolah dasar SD Muhammadiyah 2 GKB Gresik, yaitu Zevana Hamdan Zahuri Kisna dan Berliana Abidatilla Mumtazah, menciptakan bias atau botol informasi ambang suhu ruangan. Dilansir dari laman Intisari, alat peraga ini mampu mendeteksi suhu panas di luar ambang batas di sebuah ruangan. Suhu yang terlalu panas di sebuah ruangan akan memicu kebakaran apabila terjadi kebocoran gas dari tabung LPG. Saat ada peningkatan panas di sekitar botol, maka air yang ada di dalam botol akan memuai. Nah, dengan air yang memuai itu akan masuk pada botol warna merah yang sudah terdapat kabel positif dan negatif. Dan kabel itu tersambung dengan bel yang kemudian berbunyi sebagai alarm. Nah, berkat temuan mereka sempat diundang loh oleh Om Deddy ke acara Hitam Putih. Wah, salut nih sama kedua siswa SD yang berprestasi ini. Detektor telur busuk. Alat ini ditemukan oleh pelajar SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah, bernama Antonius Wisnu pada tahun 2013 lalu. Situs Jadi Barita menyebut detektor ini menyerupai senter yang dilengkapi dengan sensor cahaya dan kalibrator. Bila cahaya tembus, maka akan menyala lampu hijau dan telur aman untuk dikonsumsi. Sementara bila gelap alias cahayanya tidak tembus, lampu akan menyala merah dan berbunyi. Nah, ini tandanya telurnya sudah busuk. Berkat penemuannya ini, Wisnu meraih medali emas untuk The Best Invention dalam International Exhibition for Young Inventor di Malaysia untuk kategori temuan dalam pangan dan pertanian. Oke. Ya gimana tadi? Ngelihat 2 penemuan teknologi kreatif karya pelajar Indonesia. Luar biasa ya. Ada yang dari SD tadi. 2 orang SD. tadi SD. Bisa nemuin, bisa kreatif dia menciptakan detektor alarm
suhu ruangan. Terus yang kedua ini SMA ya, alat mendeteksi telur busuk. Ini bisa dikatakan kreatif nggak orang? Kreatif ya, luar biasa ya. Nah sekarang saya tanya nih sama teman-teman nih. Teman-teman nih, kreatif itu untuk tadi para pecinta teknologi tadi, alat-alat tadi, seniman, pelukis atau musisi aja atau gimana? Kalau bisa dikatakan kreatif, kalau teman-teman, menurut teman-teman gimana? Saya tanya deh si Jonathan. Menurut Jonathan kreatif nggak? Kreatif itu kan kalau menurut aku sendiri kan kayak secara garis besar itu kan menciptakan suatu hal-hal yang unik ya. Nah, kreatif itu tuh bisa aja gak hanya dimiliki oleh ketiga orang ini nih, seniman, penulis, dan musisi. Kreatif ini tuh bisa saja ditemukan oleh orang-orang lain. Kalau menurut aku pribadi, aku sih bisa dibilang iya, bisa dibilang tidak. Kenapa sih bisa dibilang iya atau tidak? Karena kreatif itu kan nggak harus dipaksakan untuk menciptakan satu hal. Kreatif itu kan muncul karena adanya ide-ide yang terlintas di pikiran kita. Jadi kemungkinan kalau aku pribadi bisa dibilang iya, bisa dibilang tidak kalau kreatif itu. Oh, tapi Jonathan yakin kreatif apa? Menurut Jonathan kreatif? Ya bisa dibilang iya, bisa dibilang tidak gitu. Karena kalau suruh milih, kalau disuruh milih ya iyalah mungkin ya. 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 Ya, oke. Garin ada Garin? Menurut Garin semua orang kreatif nggak? Kreatif, Bung. Semua orang? Iya. Tanpa terkecuali? Tanpa terkecuali. Karena apa? Karena kreativitas itu muncul kalau menurut gue pribadi, kreativitas itu muncul karena desakan sesuatu kondisi, Bung. Di situ muncul kayak gitu. Kayak semisal ada satu problematika gitu di semisal kita kerja kelompok gitu, suruh bikin air mancur atau air terjun kayak gitu kan. Tugas sekolah gitu. Kita di situ kan dituntut buat apa? Di situ tuntut kita buat kreatif gitu kan. Jadi kita tuh sebenarnya semua orang tuh punya kreativitas. Cuman kreativitas itu dasar karena satu desakan, kalau menurut gue kayak gitu sih, Bung. Oke. Suatu masalah lah. Kayak gitu. Ya. Ya. Itu menurut Garin ya. Nah, ini kan banyak ada yang ngomong gini kan. Saya bukan orang yang kreatif, saya nggak butuh kreativitas. Mungkin ada ya sebagian orang ngomong kayak gitu ya. Wah, saya emang bukan seniman, nggak bisa ini, saya nggak kreatif. Tapi benarkah seperti itu? Nah, tadi udah dijawab Jonathan, yakin ya Jonathan kreatif. Garin juga, semua orang tuh kreatif, nggak ada yang nggak kreatif. Tadi ya contohnya kalau nemuin masalah atau apa, pasti muncul kreativitasnya itu ya. Atau benar atau enggak? Nah, ini ada buku. Buku ini penulisnya namanya Sally Carson. Judulnya Your Creative Brain. Ya, otak yang kreatif. Jadi ada 7 langkah untuk memaksimalkan imajinasi, produktivitas, dan inovasi dari kehidupan. Nah, jadi dalam bukunya itu sebenarnya manusia itu dituntut kreatif untuk bertahan hidup. Sebenarnya itu. Jadi kalau manusia nggak kreatif, dia nggak bisa bertahan hidup. Mati dia. Bener nggak? Jadi ya ekstensi kita ada sampai saat itu bukti kita masih kreatif. Dari segi apa? Ya banyak. Bertahan hidup kan ya kita berpikir bagaimana kita cara, misalnya kalau yang punya keluarga, menghidupi keluarganya, nyari makan gitu kan. Cari pekerjaan itu kan salah satu bentuk kreativitas. Jadi otaknya pasti harus berkreatif. Gimana saya bertahan hidup untuk menghidupi keluarga saya gitu, untuk menghidupi anak saya. Makanya itu manusia tadi yang benar kata Garin ya. Pada dasarnya itu pasti punya kreativitas. Walaupun kalau belum dikembangkan secara maksimal ya, maksudnya ya hanya sedikit gitu apa
yang terpikir oleh dia, tapi itu salah satu bentuk kreativitas dia. Jadi kita semua itu kreatif. Kreativitas adalah ciri khas kapasitas manusia yang memungkinkan kita bertahan sejauh ini. Gitu ya. Di dalam buku ini dijelaskan seperti itu. Setuju nggak, teman-teman? Setuju ya? Iya. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada yang ngomong, saya nggak kreatif, saya nggak bisa bikin ini, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Itu dalam ucapannya dia malas sebenarnya. Tapi dasarnya tuh manusia itu sebenarnya kreatif. Mau nanya, Bung? Boleh. Berarti kalau misalnya dibilang malas, berarti malas itu salah satu penghancur kreatif, bukan sih? Penghancur kreativitas lah malas. Betul. Gitu. Betul. Penghambat ya. Penghambat. Mindset. Jadi nanti saya jelasin sebenarnya manusia yang bisa mengembangkan kreatifnya dia itu seperti apa ya yang harus yang dilakukan gitu. Jadi dasarnya sebenarnya sudah ada gitu ya. Manusia sudah diciptakan kreatif. Kenapa diciptakan kreatif? Nanti ada alasannya. Kita lanjut dulu ya. Tapi benar tadi, karena malas itu salah satu ya faktor kita tuh nggak berkembang, kreativitas kita tuh nggak naik level ibaratnya gitu ya. Nah ini di kejadian 1 ya. Kita satu-satu kita ini ya, kita rinciin. Kreativitas itu dari artinya itu ya, momen lahirnya suatu ide, proses merealisasikan ide, produk yang dihasilkan. Ya, itu ya kreativitas ya. Dari kata dasarnya create, kalau bahasa Inggris ya, create, artinya menciptakan, menghasilkan. Terus kalau di kitab tuh kata Ibraninya bara, artinya sama, menciptakan. Nah, ini contohnya nih. Contoh ide itu apa? Nah, Tuhan itu punya ide kan, menciptakan manusia, menciptakan seluruh isi bumi kan. Dari sini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu idenya Tuhan. Jadi ada ide, Tuhan udah punya ide nih untuk menjadikan manusia dan menurut gambar dan rupa Allah ya, rupa kita. Kata di Kejadian. Nah, terus ada proses, berfirmanlah Allah, membentuk dan menghembuskan nafas. Nah, dari ide ada prosesnya dong. Ya, prosesnya ya dia berfirman, membentuk, ya kan? Cakrawala, segala macam hewan, binatang di laut, dan segala macam isinya kan si bumi. Itu proses. Terus apa produknya? Ya, produknya manusia, hewan, tumbuhan itu. Jadi ada 3 tahapan ini. Nah, ini menandakan apa? Allah kreatif kan. Karena kreatif itu ada momen lahirnya ide, proses, realisasi ide, dan produk yang dihasilkan. Allah sudah melakukan itu semua, mencontohkan itu semua. Allah mempunyai ide, Allah melakukan prosesnya, terus Allah menghasilkan produk yang ya kita dan isi dunia ini gitu. Jadi Allah itu kreatif kan. Nah, kenapa dikatakan manusia kreatif? Karena Allah sendiri yang bilang gini kan. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar rupa kita. Jadi yang manusia pasti memiliki kreatif juga gitu. Manusia itu kreatif juga karena kita gambar dan rupa Allah gitu. Jadi nggak bisa lepas dari kreatifnya Allah gitu. Allah kan kreatif. Ya manusia sebagai gambaran rupanya pasti kreatif juga gitu. Ini paham ya? Jadi kenapa manusia tadi bisa dikatakan kreatif gitu? Alasannya apa sih? Alasannya jelas ya. Nah sekarang ini ada buku yang terkenal juga nih. 10 hal yang orang lain tidak nobody told you, tidak ada yang mengatakan kepadamu untuk menjadi kreatif. Nah ini ada buku yang terkenal juga ya. Jadi di dalam bukunya ini coba saya mau tanya nih, ini ada berapa garis pada gambar ini sih di atas? Kalau menurut kalian, ada yang bisa jawab Kak? Halo. Reno mau jawab, Bung? Boleh. Jawab. Ada berapa? Itu ada berapa garis? Ada 2 sih, Bung, kelihatannya.
2 ya. Oh, iya. Iya, 2. Salah lu. Emang salah ya? Nah itu jadi kreativitas itu sebenarnya nggak bisa jadi, nggak ada ukuran ya. Jadi orang bisa nyebut 2 garis hitam. Tapi sebenarnya ini putih ini bisa dikatakan garis ya. Ini karena backgroundnya putih. Sebenarnya ini garis putih bukan sih? Bisa disebut garis putih kan? Jadi 3 gitu loh. Jadi sebenarnya itu pandangan aja ya, pandangan setiap orang tuh dia membatasi mindsetnya sih, membatasi pikirannya nggak sih untuk berkreativitas gitu. Jadi kalau Jelo ngomong 2, yang menurut Jelo 2 ya benar juga orang 2 garis hitam. Ya, cuman kalau garis saja mungkin putih ini juga disebut garis. Jadi itu ya, itu pandangan orang. Nah sekarang model CREATES ini ada akronim CREATES. Jadi ada CREATES. Ini dalam buku ini dia membahas ya 7 tahap untuk memaksimalkan imajinasi, produktivitas, inovasi dalam kehidupan. Ya untuk ini kan otak yang kreatif katanya sih seperti itu. Jadi bisa dibilang ciri-ciri orang yang kreatif atau otak yang kreatif. Jadi ada singkatannya dari CREATES ini. Yang pertama, connect brain set. Nah, brain set itu apa? Brain set itu kan kalau komputer satu set, itu brain set itu sekumpulan ya, set gitu. Otak kita tuh kan kayak perangkat yang ada di dalam kepala kita. Nah, jadi apa? Orang yang kreatif itu dia dapat mengkonek kalau menyambungkan atau mensinkronisasi gitu. Jadi nggak jalan terpisah, jadi dia mampu mengkonekkan atau menghubungkan brain set-nya itu dengan baik gitu loh. Nah, sekarang mungkin teman-teman udah pada tahu ya, otak kita kan ada otak kanan, otak kiri ya. Nah, dominasi penggunaan otak, nah tiap orang nih juga beda-beda nih. Ada yang seringnya dia otak kanan, pakai otak kanan atau otak kiri. Nah, kalau otak kanan itu dikenal dengan orang yang kreatif dan imajinatif. Sedangkan otak kiri itu pola pikirnya verbal, logis, dan sistematis. Nggak ada yang salah ya, ini dua-duanya ini sangat diperlukan ya. Jadi kalau kita pakai otak kanan, kapan kita otak kiri itu udah diatur ya. Jadi kalau kadang kita berpikir kreatif itu berarti kita cenderung menggunakan otak kanan. Kalau kita udah pikir logis, menggunakan kata-kata verbal itu udah otak kiri. Gitu. Nah jadi connect brain set ini ya dia dapat mensinkronisasi nih penggunaan otak kanan, otak kirinya. Gitu. Orang yang kreatif itu dia tahu kapan dia harus gunain otak kanan, otak kiri. Ya secara nggak sadar mungkin kita nggak tahu ya, kapan sih gue harus gunain. Tapi secara manusiawi, naluri, kita tuh punya kemampuan untuk menggunakan kapan sih waktu kita yang tepat untuk menggunakan otak kiri, otak kanan gitu. Nah sekarang ada 2 pemikiran nih. Ini bahasa Inggris ya, nggak apa-apa saya artiin. Jadi ada pemikiran convergent namanya. Ada pemikiran divergent. Nah, ini saya artiin. Jadi kalau convergent itu mengarahkan semua ke satu pengetahuan. Jadi solusinya tuh berpusat pada satu solusi spesifik. Itu convergent. Nah, kalau divergent dia itu lebih menerapkan beberapa solusi. Jadi banyak solusi ya. Dilempar nih maksudnya ke berapa orang atau berapa pilihan solusi gitu loh. Nah, terus mana nih solusi yang cocok gitu, yang lebih tepat. Nah, sekarang saya tanya ini lebih bagus yang mana nih? Yang convergent apa divergent? Kalau menurut Divergent. Gali? Divergent. Divergent. Iya. Kenapa? Itu ada masalah di tengah-tengah solusi. Ada masalah tengah-tengah solusi. Gimana ya? Jadi pemutaran pikiran itu
terus-terusan berulang. Gambaran dari ininya mah, dari mapnya ini di tengah-tengah ada masalah, terus solusi yang dibicarakan itu banyak. Ya, oke, benar sih. Intinya sih, ya kalau kita memaksakan ke satu solusi, kita semua memaksakan ke satu solusi ya, misalnya. Kayak yang pemikiran konvergen, bakalan kacau nggak sih? Kan belum tentu, problem itu kan solusinya bisa beberapa kan. Nah, ini yang harus kita kembangkan di pemikiran kita. Jadi pemikirannya kita jangan ke satu solusi aja gitu loh. Kita harus mengembangkan pemikiran kita, kreativitas kita. Kalau misalnya nemuin problem itu, nah ini solusinya apa sih? Solusinya apa sih? Begitu juga, makanya kalau dalam bekerja itu nggak bisa kita solusinya hanya dari satu orang, nggak bisa. Makanya ada rapat, ada pengambilan putusannya, ada keputusan terbanyak gitu ya, voting itu kan salah satu pengambilan keputusan ya. Jadi kita harus kebanyak pemikiran kita jangan satu gitu, konvergen, tapi divergen. Kita harus berbeda dan banyak gitu loh. Jadi itu yang lebih baik gitu dibanding hanya satu solusi. Nah sekarang yang kedua nih ya, kedua ini reason, kan ada C tadi ya, C itu connect, R itu reason, alasan. Ada yang kenal ini siapa? Terkenal ini. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Ini Thomas Alva Edison. Ini namanya terkenal banget ya. Tapi kalau mukanya kita emang paling kita tahunya si Einstein ya yang terkenal. Ini Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison tahu ya, penemu lampu pijar ya. Kalau sekarang ya berkembang jadi bola lampu listrik ya. Nah, jadi ada reason R yang kedua itu. Reason itu ada alasan. Jadi orang yang kreatif itu dia pasti punya alasan, punya metodologi. Tahu metodologi? Kalau yang penelitian mungkin yang skripsi Ya, tahu ya. tahu, Bung. Apa? Iya, metodologi. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu tuh kita ada perencanaan dulu. Apa sih metode apa yang kita mau gunain gitu loh. Ini tujuannya buat apa? Kalau orang kreatif pasti sebelum melakukan sesuatu atau bertindak sesuatu dia memiliki reason brain set ya tadi ya. Nah, Thomas Alva Edison kenapa nih? Ini saya masuk karena dia dalam penemuannya, dalam penemuan lampu pijar itu dia pakai metodenya unik dia, metodenya try and error. Jadi dia mencoba melakukan percobaan sampai beribu-ribu kali. Itu suatu metode. Jadi dia ya kenapa berhasil ya, kalau dia nggak mencoba nggak bakalan berhasil ya sih. Emang sekali langsung bisa belum tentu. Terus ya dia memilih metode itu ya pasti dengan perhitungan juga, dengan itu dia nyoba-nyoba terus dan akhirnya berhasil. Itu ya yang dinamakan reason brain set. Jadi begitu ya, orang kreatif itu salah satu cirinya dia mampu menyambungkan, mengkonek brain set-nya, mensinkronisasi tadi, terus dia punya alasan, setiap alasan untuk bertindak. Terus yang ketiga ada envision dari E ya. Envision itu dari katanya vision. Kenal ya ini ya, vision. Vision itu bukan visi ya. Ya visi sama sih, visi cuman penglihatan ya, lebih ke melihat gitu. Envision, brain set. Nah, jadi setelah dia connect terus punya alasan, ya harus punya ini dong. Punya imajinasi dong, punya pandangan, punya ini kayak gimana sih ntar nih. Nah, itu namanya envision.
Jadi orang yang kreatif itu selain punya alasan nggak dipendem aja udah, gue punya alasan mau lakuin ini, tapi nggak dilakuin gitu, nggak digambarkan, nggak dijelaskan gitu dalam vision, dalam yang nyatanya kayak gimana. Kalau orang yang kreatif itu dia pasti melakukan yang sesuai yang udah di mindset tadi ya, udah direncanakan itu. Coba kalau begini gimana nih? Nah, dilakukan gitu. Dan berwujud ya, nggak angan-angan doang gitu. Envision namanya. Terus apa lagi? Absorb. Nah, absorb ini brainset, menyerap ya. Jadi ada orang kreatif itu dia mau menyerap pengalaman atau hal-hal yang sudah dilakukan dia gitu. Jadi nggak terbuang gitu aja. Jadi setiap dia melakukan sesuatu, mengalami sesuatu, orang kreatif dia pasti belajar gitu. Menyerap apa sih yang didapat itu dari yang sudah dia lakukan gitu. Jadi nggak terbuang sia-sia, nggak cuman jadi keluar masuk kuping kanan keluar kuping kiri kayak gitu, enggak. Apa yang dia dapat, apa yang dia pelajari gitulah. Dia pasti diserap. Ini ciri-ciri orang kreatif ya menurut buku ini ya. Kita sama-sama belajar di sini. Jadi kalau menurut buku ini tuh ini udah 4 ya. The absorb brainset. Terus yang ke-5, the transform brainset. Siapa yang mau jadi Power Ranger? Ya, jadi Power Ranger ini bukan Power Ranger ya, maksudnya kita berubah gitu. Jadi udah connect, udah ada reason, ada envision, kita udah mengimajinasikan, udah menggambarkan gitu ya. Terus kita juga mampu menyerap apa yang sudah kita lakukan, kita peroleh. Nah, kita mau mengubah. Gitu, jangan udah tahu ini terus kita nggak mau berubah gitu. Statis, diem, nggak naik level. Kayak tadi males. Tadi ya, terus itu bagaimana mau kreativitas kita bertambah gitu. Nggak bisa gitu loh. Jadi ya salah satu untuk mengasah otak kita kreativitas itu ya, your creative brain ya, kita mau berubah menjadi apa ya, menjadi lebih baik dari apa, dari yang telah kita pelajari, kita telah riset ya, kalau envision itu sama kayak riset, setelah kita serap tadi, terus kita mau berubah jadi lebih baik lagi. Jadi kalau misalnya gagal ya kita jangan sampai gagal lagi gitu loh. Kalau gagal lagi coba lagi terus kayak Alpha Edison tadi. Terus ya nggak mungkin dong. Kita nggak bakalan tahu kita sampai di mana gitu kalau kita berhenti mencoba gitu. Saat kita berhenti mencoba ya di situ kegagalan kita. Gitu. Jadi jangan bilang wah gue udah gagal. Ya kalau udah ngomong gitu berarti kamu berhenti, kamu stop, nggak mencoba lagi. Makanya kamu bilang gagal gitu. Orang nggak ada yang bilang gagal kalau kita terus mencoba ya, terus berusaha lagi gitu. Oke. Nah terus lanjut yang apalagi nih? Evaluate. Nah kalau kita udah berubah, kita udah melakukan perubahan ya, kita udah jadi lebih baik seperti itu kan. Oh sebelumnya saya gagal di sini nih, saya udah mencoba perubahan ini nih. Nah, kita evaluasi. Nah ini namanya evaluate brainset. Jadi kita punya brainset yang memang untuk mengevaluasi apa yang setelah kita lakukan tadi. Telah kita lakukan, kita udah rencanakan. Nah, makanya kalau ada yang dengar planning, PDCA ya, planning, do, action, improvement, nah, terus pasti ada evaluate, ada evaluasi namanya. Evaluasi buat apa evaluasi? Kalau evaluasi apa dalam apa? Banyak, semua hal juga perlu evaluasi ya nggak sih?
Misalnya dalam pertandingan sepak bola, udah bertanding, ada evaluasi nggak sih? Ada. Dalam penampilan apa, misalnya penampilan konser, pertunjukan, apa drama atau apa, setelah dilakukan, udah dilakukan, terus ada evaluasi nggak sih? Pasti ada. Nah, gunanya apa? Ya mengevaluasi, namanya evaluasi itu kan berarti kita flashback nih, apa sih yang kurang, apa yang belum maksimal, apa yang perlu ditingkatkan lagi, kayak gitu. Jadi ya evaluate mindset ini ya emang salah satu di dalam orang-orang kreatif ini, ciri-ciri orang kreatif. Sangat tepat sih menurut saya. Karena dengan kita mengevaluasi apa yang telah kita lakukan, apa yang udah kita perbuat gitu, ya otomatis pasti lebih baik dong. Evaluasi itu bukannya memperburuk kan. Evaluasi itu kan pasti kita rencanakan ulang. Kalau ini udah rencanakan, kalau dievaluasi kita rencanakan ulang. Oh, yang tadi udah begini, ternyata begini. Oh, berarti kita harus begini. Nah, itu udah evaluasi, udah salah satu hal yang harus dilakukan sih menurut saya gitu. Itu juga kehidupan teman-teman, yang kehidupan kita semua ya, pemuda remaja, kita boleh merefleksi, kita mengevaluasi apa sih yang telah kita lakukan, misalnya di dalam lingkup keluarga, lingkup masyarakat, lingkup gereja gitu ya. Itu salah satu bentuk ini juga ya, buat diri sendiri ya. Kita mengevaluasi diri sendiri untuk yang lebih baik ya. Itu salah satu kreatif juga menurut saya. Jadi nggak harus serta-merta kreatif itu menghasilkan sesuatu penemuan, tapi apa sih yang bisa kita perbaiki gitu dalam kehidupan kita gitu. Gimana? Ada yang mau di sharing nggak, atau sejauh ini mau ditanyakan, boleh? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, yang terakhir S ya. Iya, Bung. Dari Chris Edge. Stream brain set. Nah, stream, ini udah pada sering denger ya, streaming. Nah, stream itu dari kata bahasa Inggris, artinya itu aliran ya, sebenarnya aliran. Mengalir, kalau kata kerjanya mengalir. Nah, kalau di gambar ini kan kayak aliran sungai kayak gitu. Ini kalau aliran sungai itu gimana sih? Apa ya? Natural ya. Mengalir lembut gitu kan, natural gitu ya. Nah, itu begitu. Jadi kita punya brain set, stream brain set, maksudnya kalau orang yang kreatif itu dia mengalir gitu aja. Jadi kreativitas itu bukan sesuatu yang paksaan, bukan sesuatu yang bikin stres, bikin frustasi, bikin wah, gua disuruh begini nih, stres gua. Itu menandakan dia apa ya, belum kreatifnya belum maksimal. Kalau orang yang udah terbiasa gitu, yang kreatif dia terbiasa gitu, kita harus memperbaiki ini. Oh, oke. Itu jadi tantangan dan juga buat motivasi dia mengalir gitu. Dia natural aja, nggak jadi beban, nggak jadi tekanan gitu ya. Stream brain set, jadi udah pemikirannya tuh udah mengalir gitu aja. Ada masalah, yuk kita selesaiin bareng-bareng gitu. Nggak, aduh, gua ada masalah udah malah pergi, malah ninggalin, itu ciri-ciri itu kreatifnya levelnya level rendah ya. Jadi gitu. Ini teman-teman di sini, kalau saya boleh kasih saran ya, ikutin ya ini ya, dari panduan buku ini ya. Saya juga baru baca juga, baru tahu nih, oh ternyata ya juga sih, setelah saya renungin, ini sangat bermanfaat ya, sangat benar-benar menggambarkan itu tadi 7 langkah untuk memaksimalkan imajinasi, produktivitas, dan inovasi untuk your creative brain, untuk otak yang kreatif ini. Connect, brain set, reason, and vision, absorb, transform, evaluate, stream brain set. Jadi ya teman-teman ingat aja nih,
Crits dari katanya crits bahasa Inggris ya. Itu sih menurut saya ya. Mungkin yang bisa saya sampaikan sih ya, menurut ya saya kita saling sharing ya, nggak merta ini paling benar atau gimana. Ini kan berdasarkan buku, dan buku ini laris. Laris, udah tahu kalau laris itu berarti kan orang ya, salah satu bukti buku itu ya nggak 100% benar, tapi kan banyak ya, orang suka ya, orang oh ternyata betul sepemikiran gitu, sependapat dengan buku ini. Jadi makanya buku ini ya bisalah kita jadikan buat kita semua ya, buat rujukan kita semua tuh, kalau orang yang kreatif kita harus kayak gimana, kita harus berpikir seperti apa gitu ya. Mungkin gitu ya untuk yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Nah, yang terakhir ini ada video. Kita lihat ya videonya ya. ความฝันของฉันเริ่มต้นจากถั่วงอก มืออะไรจู้ ทำไมถั่วงอกร้านนั้นขายดีจังเลยอ่ะแม่ ก็ในแต่ร้านมีอยู่ร้านเดียวนี่ งั้นเรามาปลูกถั่วงอกขายกันดีไหม ก็ลองดู นี่ไอตัวเร็วๆเหมือนถั่วงอกนะเราอะ ไม่เป็นไร ลองปลูกใหม่ดู การปลูกถั่วงอก แม่จบแค่ป .4 มีความรู้แค่พออ่านออกเขียนได้ แต่แม่ชอบที่จะแก้ปัญหา จะได้ผลลัพธ์ ก็ลองดู แม่เป็นอะไรร้องไห้ทำไม อะไร ไม่ได้ร้องหืม อีกรอบนึงอีกรอบนึง เอาแล้วนะ มันจะได้ผลเหรอแม่ ก็ลองดูนะ คำว่าลองดูของแม่นี่แหละ เป็นปุ๋ยอย่างดี ที่คอยบำรุงรากของความอยากรู้ อยากทดลองของฉัน ให้งอกงาม ไม่มีวันสิ้นสุด เธอลองมาปลูกอย่างอื่นดูไหม กำลังดู ดร.เนตรนภาแซ่หลี ได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรี ปัจจุบันทำวิจัยอยู่ที่ประเทศสวีเดน แรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบ สารรักจาก Ya, AIS teman-teman udah lihat videonya ya. Video inspirasi bagus ya. Jadi terus mencoba dan terus bertahan gitu ya. Pasti ada ide-ide kreatif yang akan muncul gitu dari diri kita. Ini ada kata-kata dari Jack White, ada quote ya dari Jack White. Begini katanya ya. Telling yourself you have all the time in the world, all the money in the world, all the colors in the palette, anything you want. That's just skill creativity. Ya, itu artinya kalau kita bilang ke diri kita punya waktu nih, punya semua waktu, terus punya duit nih,
di dunia ini punya duit banyak gitu ya, punya semua warna. Terus itu pasti menghambat kreativitas, membunuh kreativitas. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Justru kita harus sebaliknya. Kita harus berpikir kita tidak punya apa-apa, kita nggak punya apa-apa, kita nggak mampu apa-apa. Justru itu akan yang mengembangkan kreativitas kita. Amin ya. Oke. Silakan saya kembalikan. Oke Bung, terima kasih untuk firman-Nya di malam hari ini. Kita akan angkat pujian untuk merespon firman Tuhan. Kita angkat pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Kau alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Saat ini kita akan menaikkan doa syafaat. Untuk teman-teman ada yang ingin didoakan? Doa syafaat ini. UTS, UTS. terus Ada yang lagi? kesehatan. Jilu mau sunatan. Oke. Kita kesediaan untuk Bung Denny. Bung Den. Nggak ada lagi, itu aja. Iya Bung, kesehatan, untuk kesehatan semuanya, terus untuk yang lagi UTS, yang di sekolah, lagi UAS mungkin Bung yang kuliah Bung. UAS. Oke. Apa tuh? SMMPTN. Oke. Itu jalur undangan. Ya. Kuliah. Ya udah. Oke, mari kita naikkan doa syafaat kita bersatu dalam doa. Selamat malam Bapak, kasih Tuhan, berkat-Mu yang tiada habis-habisnya untuk kami Tuhan. Bapak, kalau pada malam hari ini Tuhan kami menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Doa syafaat ini Tuhan, kami mau naikkan Tuhan, khusus Tuhan untuk Bapak Pendeta Erik Tuhan, Pendeta gereja kami Tuhan, GKP Cakung Tuhan. Bapak mau berkati Tuhan, Bapak Pendeta Tuhan, dalam setiap pelayanan yang dia lakukan Tuhan, dimanapun dia berada Tuhan, Bapak mau jaga kesehatannya Tuhan, Bapak mau memberikan berkat Tuhan, juga untuk keluarganya juga Tuhan, Ibu Melani, Bung Duta, Bung Abdi Tuhan, sebagai para pelayan-Mu juga Tuhan, Bapak mau berkati pelayanan mereka semua dimanapun mereka berada Tuhan. Kami serahkan Tuhan keluarga Bapak Pendeta ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan untuk majelis yang ada di GKP Cakung Tuhan, berkati setiap majelis-majelis yang ada Tuhan dalam setiap tanggung jawab dan kewajiban yang mereka lakukan Tuhan dalam mengembangkan gereja kami Tuhan. Bapak mau jaga kesehatan mereka Tuhan, keluarga mereka Tuhan, setiap langkah-langkah, setiap keputusan yang diambil Tuhan, kiranya Bapak mau berkati sehingga membuat gereja kami lebih baik lagi Tuhan, lebih berkualitas lagi Tuhan, untuk khusus dalam pelayanan kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap komisi yang ada Tuhan, komisi-komisi yang ada di gereja kami Tuhan, mulai dari
lansia, pria, wanita, pemuda, dan juga Komisi Pelayanan Anak Tuhan. Bapak mau berkati Tuhan setiap komisi yang ada Tuhan, para pengurus di dalamnya Tuhan, dalam mengembangkan setiap komisi tersebut Tuhan. Bapak mau berikan Tuhan kesehatan juga untuk mereka Tuhan. Bapak mau memberikan kebijaksanaan, mau memberikan kekuatan Tuhan dalam mereka beraktivitas, dan juga sehingga mereka dapat mengembangkan setiap komisi menjadi lebih baik lagi Tuhan, dan juga untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Bapak, terkhusus untuk gereja kami juga masih dalam pembangunan tahap renovasi Tuhan. Bapak mau berkati setiap proses yang ada Tuhan. Sekarang lagi melakukan renovasi di lantai 1 Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak akan tinggal diam Tuhan melihat kondisi yang mungkin masih jauh Tuhan, tapi kami akan percaya Bapak mau membantu setiap proses yang ada Tuhan, penyelesaian tahap demi tahap Tuhan, sehingga pembangunan dapat terselesaikan Tuhan sesuai dengan rencana, sesuai dengan kehendak-Mu juga Tuhan. Berkati panitia renovasi yang ada Tuhan, berkati kesehatan mereka semua Tuhan, dan keluarga mereka semua Tuhan. Tuhan, khusus kami berdoa Tuhan untuk Komisi Pemuda Remaja Tuhan. Tuhan, setiap pergumulan, tiap kami Tuhan, Bapak tahu Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat teman-teman kami Tuhan yang mungkin kesehatannya sedang kurang baik dan juga masih kurang sehat. Bapak mau tengok mereka satu persatu Tuhan, Bapak mau berikan kesehatan untuk mereka Tuhan, Bapak mau jamah mereka melalui perawatan keluarga, obat-obatan ataupun dokter. Bapak mau berkati Tuhan setiap proses pemulihan untuk kesehatan teman-teman kami Tuhan yang mungkin kami tidak dapat sebutkan satu persatu Tuhan. Tapi kami akhirnya percaya Bapak tidak akan meninggalkan mereka Tuhan. Bapak mau berikan kesembuhan untuk mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang sedang ujian, yang akan melakukan ujian TS, UAS ataupun SNPT, PTN Tuhan. Bapak mau berkati Tuhan segala usaha yang mereka lakukan Tuhan, dari belajar, mereka mencoba latihan-latihan soal ataupun lainnya Tuhan, kiranya setiap usaha yang mereka lakukan Tuhan dapat berbuah hasil yang baik juga Tuhan di ujian nanti Tuhan, dan hasilnya juga baik Tuhan. Kiranya Bapak mau berkati Tuhan setiap usaha yang mereka lakukan. Bapak mau berikan, tempatkan mereka yang terbaik dengan talenta, sesuai dengan minat, sesuai dengan passion yang mereka miliki. Kami yang sedang cari pekerjaan ataupun sedang bekerja, Bapak mau berkati Tuhan usaha-usaha mereka Tuhan, mereka sehingga memperoleh pekerjaan yang baik sesuai dengan kriteria dan ataupun bakat yang ia miliki, talenta yang ia miliki, ataupun studi yang mereka telah jalankan Tuhan. Juga yang sedang bekerja, yang sedang mengalami gumul pekerjaannya, Bapak mau berkati mereka semua Tuhan. Bapak memberikan jalan keluar yang terbaik untuk mereka sehingga mereka mampu mengatasi segala persoalan yang mereka hadapi Tuhan. Untuk teman kami yang mencari pasangan hidup, Bapak mau berkati Tuhan, berikan yang terbaik, pasangan yang sesuai, yang sepadan untuk mereka, ya, menuntun mereka juga ke jalan Tuhan yang lebih baik lagi Tuhan. Bukan sebaliknya untuk menjauh, tapi menuntun lebih beriman lagi kepada-Mu Tuhan. Adalah Bapa yang menuntun mereka semua Tuhan. Tuhan, inilah permohonan kami untuk komisi Tuhan, biarlah komisi menjadi lebih baik lagi, lebih berkembang lagi. Masih banyak hal yang mungkin mau kami sampaikan, tapi kami akan percaya Bapa telah mengetahuinya dan Bapa mau mengabulkan doa-doa kami Tuhan. Kami juga teringat untuk bangsa dan negara kami Tuhan, Bapak memberkati Tuhan, Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden dan semua staf menteri hingga kabin kabinet dan jajaran terendah juga Tuhan Bapak memberkati,
berarti segala keputusan, kebijakan yang mereka lakukan, mereka tetapkan Tuhan, biarlah semua hasilkan hasil yang baik untuk kebaikan sama, untuk rakyat, negara juga semakin lebih baik lagi Tuhan. Untuk juga kami teringat untuk kondisi di Ukraina. Peperangan, kiranya Bapak mau hentikan segala terjadi itu. Karena kami yakin percaya Bapak mau ciptakan dunia ini damai, lebih baik, dan juga sukacita yang ada Tuhan di dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa yang jadi kata sempurna Tuhan yang dapat kami sampaikan Tuhan di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Karena kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Yang Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Terima kasih Bu Deni untuk syafaatnya. Boleh dilanjutkan juga. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita di malam hari ini, kita akan angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
kita akan masuki berkat. Diminta kesediaan untuk Bung Denny, berkat dan doa. Baik. Ya teman-teman, kita tutup kebaktian pada malam hari ini. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan kalau pada saat ini kami di penghujung kebaktian pemuda remaja pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap berkat, setiap karunia, setiap kasih yang Kau telah berikan Tuhan. Dan setiap pertemuan ini Tuhan, pertemuan yang indah ini Tuhan, yang kami bisa bertemu, sharing satu sama lain Tuhan. Kiranya membuahkan hasil yang baik Tuhan. Dan juga untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kini kami mau menerima berkat-Mu Tuhan. Damai, kasih dan karunia dari Allah Bapa dan dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, juga dengan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Makasih, malam minggu. guys. Makasih Bung Den. Foto Ayo dulu. foto. On